Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sinyal Islam Indonesia, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang adab pada pasal tentang adab saat belajar, membaca, dan yang berkaitan dengan guru serta temannya. Dan tentunya saya bersama Ustadz Fadil Al-Maki. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik Ustadz, sebelumnya kita telah sampai pada adab ke-9, tapi belum selesai. Insya Allah kita akan mulai dari sini dan nanti akan juga berlanjut pada adab-adab yang selanjutnya. Akan saya bacakan dulu Ustadz ya. Mangga. Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para wanita kaum Ansar yang mana perasaan malu mereka tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Ferry serta sahabat kami pecinta Sinyal Islam Indonesia yang dirahmati Allah. Minggu lalu kita sempat menyinggung sedikit, minggu lalu, maksudnya sebelumnya. Maksudnya di minggu yang sama, hari yang sama. Kita telah membahas mengenai adab seorang penuntut ilmu di halaqahnya, di majelisnya. Bagaimana adab dia masuk majelis, apa ilmu yang harus dia awal pelajarin, bagaimana adab terhadap teman-temannya juga. Kemudian bagaimana adab dia ketika duduk. Sekarang bagaimana adab ketika dia ingin bertanya. Maka di sini dikatakan alla yastahyi min su'alin ma ashkala alaih. Jangan malu untuk bertanya perkara-perkara yang memang belum dapat dia fahamin. Tapi bitalattufin, dengan lembut cara bertanyanya, tidak membuat menyusahkan syekh tentunya. Wa husni khitabin, dengan cara berbicara yang baik juga. Yang menyusahkan tuh kayak gimana Ustaz? Bitalattufin ini kadang-kadang begini Fer, bukan hanya menyusahkan, membuat gurunya itu sebel dan dia bernada merendahkan gurunya. Oke. Syekh, saya pernah duduk di Syekh Fulan nggak kayak gini penjelasannya. Jadi ketika dia mau bertanya itu jangan bilang nama Syekh lain. Dia bilang saya pernah dengar. Syekh, saya pernah dengar yang kayak gini. Ada penjelasannya seperti ini. Berbeda. Apa mungkin saya salah tangkap Syekh? Mohon penjelasan dari Syekh. Jadi penuh dengan adab. Wa husnil khitab, dengan cara berbicara yang baik juga. Wa adabin, secara umum dengan adab. Wa su'alin. Su'alin maksudnya dengan dia benar-benar bertanya dan di situ benar-benar butuh gitu, bukan mengetes. Benar-benar dia ada talab, ada kemauan untuk ingin tahu gitu. Bukan yang udah tahu dia pengen tes gurunya. Masya Allah. Di sini Imam Mujahid berkata, la yata'allamul ilma, tidak akan dapat mempelajari ilmu orang yang mustahil, satu orang yang malu. Yang kedua, wala mustakbirin, dan orang yang sombong. Persamaannya sama-sama nggak mau nanya ya Ustaz. Sama nggak mau nanya. Yang satu malu, yang satu karena gengsi mau nanya. Masya Allah. Ada beberapa ilmu Fer Allah berikan kepada kami dapatkan dengan sering bertanya. Bahkan anak sendiri hampir setiap pekan itu bertanya ke Syekh Ana, walaupun lewat WA sekarang kalau udah jauh Syekh di Mekah dan di sini. Naam. Dari Ummuna wa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, semoga Allah memberikan rahmat kepada perempuan-perempuan Ansar. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama. Maksudnya bukan nggak punya rasa malu. Betul. Tapi tidak malu untuk bertanya, tetap dengan adab yang sopan, terutama masalah perempuan. Masalah ketika dengan suami, masalah di kamar dengan suami. Ini zaman dulu Ferry, sahabat semuanya tidak membahas masalah ini secara detail. Karena mereka menganggap ini masalah yang sangat bukan sensitif ya, tabu, private, dan nggak sembarangan untuk diumbar-umbar. Jadi kalau misalnya zaman sekarang ada yang tanya ke saya, Ustadz bagaimana kalau misalnya ada orang yang terlalu vulgar berbicara di podcast ini itu segala macam. Bahkan memang ada dia ditanya, Ustaz boleh nggak Ustaz kalau saya belajar mengenai malam pertama dari podcast ini, kata dia.
Podcast apa? Ini memang menceritakan masalah-masalah kamar suami istri. Emang ada gitu? Iya ada katanya. Masya Allah. Itu aib besar. Nggak boleh untuk diumbar-umbar. Laknat Allah bagi laki-laki atau perempuan yang malamnya mereka berkumpul dimasuk di siang harinya, mereka ceritakan kepada orang-orang lain. Dan ini harus kita fahami. Ini aib besar, dapat laknat Allah. Naam, cukup ini bagian kamar kita, orang lain jangan tahu. Dan dulu ilmu ini orang agak malu untuk bertanya. Sehingga perempuan-perempuan Ansar pun bertanya kepada Ibunda Aisyah, tentunya dengan adab. Tidak terlalu dengan vulgar ini itu, tidak, dengan adab, dengan penuh husni khitabin. Naam, maka Ibunda mengatakan kasih sayang Allah kepada kaum Ansar, karena kalau tidak mereka bertanya, ilmu enggak sampai ke kita. Kalau misalnya perempuan Ansar nggak bertanya, bagaimana perempuan-perempuan sekarang itu faham mengenai masalah-masalah yang agak privat dalam ilmu agama? Ada contohnya Ustaz di sini. Iya, silakan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak merasa malu dari kebenaran. Maka apakah wajib atas wanita untuk mandi apabila mimpi basah? Contoh wajib bagi perempuan kalau dia mimpi basah. Zaman dulu mimpi basah aja itu termasuk bagian yang privat loh. Malu-malu enggak bertanyanya. Tapi Ummu Sulaim mau bertanya. Kenapa? Karena ini ilmu. Dan dia enggak mau sembarangan ibadah. Apakah dia harus mandi atau tidak. Jadi ini satu hal yang ilmu yang harus dipelajarin. Iya, ini bab ini aja malu-malu untuk bertanya. Ada penjelasan dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim ketika dalam masalah-masalah seperti ini, terutama pertanyaan mengenai wanita istihadah. Wanita istihadah, afwan, Anda agak lupa, istihadah atau wanita yang baru bersih dari haid. Nah, setelah mandi apa yang harus mereka lakukan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang kecil, hendaknya dia memberikan sedikit parfum gitu. Wallahu a'lam atau kama qala. Ana khawatir salah, tapi dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim tersebut dijelaskan bagaimana ketika Rasulullah menjelaskan mengenai perkara-perkara yang privat ini, beliau tetap menjawab namun dengan bahasa yang tidak terlalu gamblang. Tidak terlalu jelas, tidak. Dan dengan suara yang agak kecil sambil berlalu. Enggak sambil berlalu. Kemudian Nabi jelaskan dengan suara yang kecil sehingga sahabat mendengarkan, dan dengan bahasa yang mewakili penjelasan beliau, tidak dengan gamblang. Wah, ini harus gini enggak. Masya Allah. Tapi yang bertanya enggak malu. Enggak malu maksudnya bukan enggak ada malu, bukan. Tidak dihalangi oleh rasa malu untuk bertanya. Jangan sampai antum Ferry karena malu sampai enggak mau tanyakan, Ustaz, saya ini dah layak nikah atau belum ya? karena malu jadi nggak tanya-tanya. Ustaz, ya, saya belum pernah Ustaz baca buku mengenai muqaddimah suami dengan istrinya di malam pertama. Karena malu nggak berani tanya. Anda juga bingung ngejelasinnya. Anda bilang silakan beli kitab Qurratul Uyun, udah baca sendiri. Selesai insyaallah. Tapi harus tanya kan? Yeah. Karena aku nggak tahu kitab apa Ustaz yang harus saya baca nih Ustaz. Udah kitab Qurratul Uyun selesai. Lanjut. Di sini dikatakan ada ucapan sebagian orang Arab, Ustaz. Bukanlah kebutaan bila panjangnya pertanyaan, akan tetapi kebutaan itu yang sebenarnya adalah ketika terlalu lama diam dalam kebodohan. Walaisal ama tulus su'alin wa innama, maksudnya orang yang banyak bertanya itu bukan orang yang buta, maksudnya bukan orang yang jahil. Jadi jangan malu. Kalau banyak bertanya, ada salah seorang santri kami, santri online ya Ferry ya, itu kalau nanya banyak banget. Dan terus. Kadang-kadang dia juga paham waktu Anda enggak, maksudnya ketika azan dia stop dulu. Selesai azan nanti masuk lagi pertanyaan. Sampai Anda berpikir juga apa tadi penjelasan 90 menit di kelas dia enggak paham gitu. Tapi terus bertanya. Wa innama tamamul ama tulus sukuti 'alal jahli. Dan yang benar-benar buta itu adalah lamanya, panjangnya waktu diam, malu bertanya, alal jahli, ini akan mengakibatkan dia tertimpa kebodohan. Yang dibilang buta, yang paling buta itu adalah orang yang lama banget diam, nggak mau untuk bertanya. Jadi kalau antum punya murid nanti dia nggak mau, dia panjang bertanya, itu bukan bermakna dia bodoh. Dengan kita bilang justru karena dia mau tahu ya. Just yang dibilang dia bodoh itu kalau dia nggak pernah mau bertanya. Dia nggak tahu tapi nggak mau nanya. Itu dibilang bodoh gimana? Kalau dia benar-benar nggak mau bertanya. Namanya tamamul ama. Tamamul ama itu sempurna banget butanya itu. Butanya itu kebodohannya. Ini Kang kameramen, antum kalau mau tanya aja nggak apa-apa. Ntar kalau tamam yang ama nanti. Khairan insyaallah. Sejauh ini ada pertanyaan? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Lanjut Ferry.
Dan dikatakan barang siapa yang merasa malu ketika bertanya, maka terlihat kekurangannya ketika berkumpul dengan para ahli ilmu. Iya, man raqqa wajhuhu 'inda su'alin. Dia terlalu malas untuk bertanya. Ketika berkumpul dengan ahli ilmu, zahara naqsuhu. Kelihatan kekurangannya, Fer. Ketika orang debat gini. Ya alhamdulillah, Fer. Banyak ilmu yang aku dapatkan itu dengan bertanya. Kadang Syekh ketika menjelaskan itu kejar waktu, nggak panjang menjelaskan. Nah, jadi kita tanya, penjelasan Syekh pun lebih luwes nantinya. Lanjut, Fer. Nah, ini tentang teknis bertanya, Ustaz. Sekarang udah selesai masalah fadilah bertanya ya. Masuk ke teknis bertanya, silakan. Janganlah ia bertanya tentang sesuatu bukan pada tempatnya, kecuali apabila memang dibutuhkan, atau ia mengetahui bahwa gurunya memperbolehkan yang demikian. Dan apabila gurunya diam, tidak menjawab pertanyaan tersebut, maka janganlah ia merengek untuk menjawabnya. Lam yulih alaih na'am. Dan apabila guru salah dalam menjawab, maka janganlah ia langsung membantahnya saat itu, dan hal ini telah dijelaskan. Iya, jangan langsung berat di situ. Syekh ini kayak gini. Nah, nanti dia tunggu dulu kapan syekhnya kira-kira udah aman, udah tenang. Syekh, kemarin saya pernah dengar dalam kitab ini begini, Syekh. Baik, jadi teknisnya itu bagaimana? Jangan dulu bertanya fi ghairi mawdi'i illa li hajatin. Kalau memang bukan pada tempatnya dan juga bukan lagi pembahasan bab itu, jangan dulu dia tanya. Kita lagi belajar masalah fikih, tiba-tiba nanya masalah tafsir, masalah ini, masalah itu. Boleh nanti. Kalau udah selesai, udah tenang, waktu Syekh udah nyaman, baru kita tanya. Lanjut, Ferry. Sebagaimana tidak pantas bagi penuntut ilmu untuk merasa malu dalam bertanya, maka demikian juga hendaknya ia tidak merasa malu untuk mengatakan, aku belum paham, apabila ditanya guru, karena yang demikian itu ia akan kehilangan maslahatnya cepat atau lambat. Iya, jadi kalau memang gurunya nanya ke dia, nggak apa-apa dia jawab, lam afham, Syekh. Jangan, gimana paham semuanya? Dalam artinya, ayo cepat keluar, Syekh. Dan capek dan ngantuk kami ini. Kalau emang belum paham, Syekh kami belum paham, mungkin nanti kami minta waktu Syekh lagi untuk kita bisa lebih ngobrol, kita bisa lebih banyak mendengar penjelasan dari Syekh. Jadi Syekh tahu, berarti ini saya harus memberikan waktu lebih lagi untuk yang beberapa yang belum paham. Jangan malu untuk, yang pertama malu bertanya, yang kedua malu untuk bilang nggak paham, belum paham. Padahal sekarang udah gurunya yang nanya ya, kasih kesempatan. Udah paham belum? Gimana, udah paham semuanya? Nah, begitu ujian nol semua. Masya Allah. Yang pertama jangan malu untuk bertanya, yang kedua juga jangan malu untuk mengatakan belum paham. Nggak apa-apa, Syekh Imam Syafi'i itu pernah mengulang pelajaran 40 kali kepada murid yang belum paham. Dan Anda sendiri kalau misalnya murid nggak paham, akan ulang terus sampai mabuk lah dia, muntah lah dia. Sampai paham baru kemudian aman, kita lompat ke materi selanjutnya. Silakan Ferry. Tadi kalau misalnya tidak mengatakan aku belum paham, dikatakan kan akan kehilangan maslahatnya cepat atau lambat. Nah, di sini maslahatnya, maslahat jangka pendek adalah ia dapat menghafal masalah dan memahaminya, dan keyakinan guru padanya berupa kejujuran, wara' dan juga simpati. Adapun maslahat dalam jangka panjang adalah selamatnya dia dari sikap dusta dan juga nifak, dan juga kebiasaan dia. Yang pertama, dia bisa menghafal masalah, bisa langsung paham. Itu yang pertama. Yang pertama ketika dia bertanya, dia jawab belum paham, maka Syekh akan menjelaskan. Saat itu juga dia paham. Yang kedua, kalau dia belum paham, dia bilang paham, dia kena penyakit nifak nantinya. Penyakit bohong, penyakit nifak, karena belum paham. Malah bilang paham. Ini berarti kan belajar bohong dia tuh. Wa atiyadihi tahqiq. Qala Al-Khalil, silakan. Al-Khalil mengatakan posisi kebodohan berada di antara rasa malu dan rasa sombong. Masya Allah. Orang bodoh itu berarti dia orang yang malu dan orang yang sombong. Orang bodoh itu orang apa? Orang malu, orang sombong. Masalah terbesar ketika kita nggak punya guru. Oke, antum kemarin masih ingat Anda tanya apa? Maba'u sambil sarapan itu kemarin ya. Maba'u karena Anda yakin bisa jawab, Anda jawab masalah itu. Dan kalau misalnya antum nggak tanya, kalau misalnya Anda tanya, Fer gimana? Udah paham belum? Belum paham, tapi tetap paham Ustaz. Dua hal yang akan antum menimpa antum. Yang pertama tidak bisa memahami ilmu, yang kedua belajar nifak, belajar kizib. Betul. Nah, kalau antum nggak paham kan uraikan dan Anda juga nggak akan malu untuk mengambil analogi yang sangat-sangat simpel. Bahasan kemarin ya Ustaz. Masalah antum jomblo sekarang, analoginya masalah jomblo segala macam, biar lebih mudah paham. Kameramen ketika dia nggak paham, kita ambil pendekatan ya alat-alat kamera. Anda masih ingat si Idam? Tahu Idam? Dia itu ngambil analoginya dari masalah PU gitu. Temannya bilang, saya seneng mau belajar maqamat.
Kata Idam, jangan tajwid dulu. Ibaratnya tajwid itu pondasi. Maqamat itu ibarat interiornya segala macam. Kalau pondasi nggak kuat, interiornya berarti bagus penjelasan. Bagus. Sesuai sama kerjaan dia. Iya, dia nggak malu untuk ngambil analogi yang mungkin menurut sebagian orang ini nggak akademik banget nih analoginya. Tapi itu lebih dekat ke orang PUPR, itu lebih mudah difahami oleh orang PUPR. Silakan, Fer. Selanjutnya telah dijelaskan di dalam adab seorang guru bahwa ia tidak boleh bertanya kepada murid yang pemalu dengan kata-kata, apakah kamu sudah paham? Akan tetapi hendaknya ia menuntunnya kepada suatu penjelasan yang dapat ia pahami sendiri dengan menyebutkan beberapa contoh kasus. Dan apabila ia ditanya demikian, maka janganlah ia menjawab iya sampai benar-benar jelas baginya penjelasannya, agar ia tidak kehilangan pemahaman dan juga agar tidak mendapati dosa. Ulangin di awal. Telah dijelaskan dalam adab seorang guru. Ini unik soalnya nih. Jadi ini adab seorang guru, bukan lagi adab murid ini. Ini masuk ke adab seorang guru. Bahwa kalau bertanya ke murid yang pemalu, tidak boleh dengan kata-kata, apakah kamu sudah paham? Ya, gini Fieri. Guru itu punya ilmu psikologi. Dia bisa paham dari wajah muridnya, mana yang paham, mana yang enggak. Karena itu perempuan itu boleh membuka cadar di depan 5 orang laki-laki. Salah satunya adalah gurunya. Kenapa? Karena dengan wajahnya itu gurunya bisa paham, bisa tahu ini dia paham atau enggak. Tapi nanti semakin guru ini pengalaman, gurunya bilang, udah tak usah buka cadar kamu. Dari mata kamu aja saya paham, kamu paham atau enggak. Beberapa santriwati Ana, mereka pakai cadar. Dan Ana tahu mereka paham atau tidak dari hanya kerutan mata mereka. Iya, dan ini butuh waktu untuk memahami. Kalau ada yang ini belum paham lagi. Sampai berkerut gitu kan alisnya. Tapi kalau ada yang langsung happy wajah mereka tuh, ini berarti udah paham. Maka ke guru ini dia harus tahu ini murid pemalu nih. Dan dia nggak akan mau bilang belum paham. Jangan ditanya. Karena misal Ferry, antum udah belajar masalah tajwid lama nih. Dan banyak murid antum. Banyak junior antum. Antum senior. Tiba-tiba belajar sama Ana. Antum senior di situ kan? Anda tahu antum senior. Maka sebisa mungkin Anda jangan tanya udah paham belum? Ke antum jangan. Dan Anda cukup memahami antum belum paham dari wajah antum. Ini pengalaman, ini ilmu psikologi guru dan hanya dapat dari pengalaman kan? Ini kayaknya Ferry belum paham. Untuk menjaga muruah antum, Anda nggak akan tanya. Karena kalau antum belum paham, malu sama teman-teman yang lain yang mereka bukan teman antum aja, tapi junior antum, sebagian murid antum. Anda jelasin ke antum, ini wajah Ferry belum, Anda jelasin. Nah, ketika Anda lihat antum udah sedikit ceria wajah, mulai ada tulis beberapa fawaid, antum tulis kesimpulan, kayaknya udah paham ini. Nah, jadi ini masuk ke bab seorang guru. Lanjut Ferry. Terus selesai ya, sekarang kita ambil kesimpulan. Apa aja kesimpulannya? Yang pertama, adab ke-9 ini jangan malu untuk bertanya. Kalau bertanya dengan adab, husnul khitab dan juga dengan talatufin. Tanya itu memang benar-benar kita belum tahu. Dan ada banyak sekali orang mendapatkan ilmu hanya dengan bertanya. Walaupun dia masuk ke kelasnya itu, saya mau bisa belajar 2 minggu sekali, labas. Yang penting mau belajar kan. Tapi dia sering bertanya, terus bertanya. Yang kedua, banyak bertanya itu tidak menunjukkan kebodohan. Terus saja bertanya dengan tetap menghargai waktu guru kita. Justru malas bertanya itu akan membuat kita semakin sempurna kebodohan. 2. Yang ketiganya, jangan bertanya dulu di luar pembahasan. Udah itu aja dulu. Syekh baru mengajarkan ini, kita tanya dulu materi yang baru diajarkan. Yang keempat, ketika kita udah bertanya, kemudian Syekh menjelaskan dan Syekh bertanya balik, udah paham belum? Nah, gimana penjelasan tadi? Jawab dengan jujur, jangan jawab, udah saya udah paham Syekh. Mungkin kita pingin di aku pinter sama Syekh kan, Syekh jelaskan sekali, jawab sekali langsung paham. Jangan, jawab aja dengan jujur, lah paham Syekh. Kalau kita jawab udah bisa, padahal kita belum bisa. Yang pertama kita nggak bisa paham materi, yang kedua kita belajar nifaq, belajar kizib. Ini 4 poin penting. Yang kelimanya masuk ke materi seorang guru, bagaimana pengalamannya mengajarkannya. Khairan, sekarang masuk ke bab 10. Hendaknya ia memperhatikan gilirannya dalam bertanya. Maka janganlah ia melanggarnya tanpa adanya kerelaan dari orang yang memiliki giliran sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Tadi kan adab bertanya. Iya, beberapa syekh kami Ferry 15-10 menit sebelum bel berbunyi di sholatiyah biasanya sudah selesai materi. Mereka semuanya wa hafizahumullah memberikan waktu untuk bertanya. Nah, di sini bagaimana penjelasan memberikan giliran kepada yang lain? Kalau ketika syekh mengizinkan bertanya, yang mau bertanya itu 5 orang.
Andakum soal, semuanya angkat tangan. Jadi ini bagaimana cara kita untuk untuk bertanya kepada Syekh? Bagaimana? Silakan tadi diulangin lagi. Hendaknya ia memperhatikan gilirannya dalam bertanya. Mura'atu naubatish. Dia memelihara, menjaga gilirannya. Fala yataqaddamu 'alaihi bighairi ridha. Jangan dia mendahului teman yang lain tanpa ridha temannya. Misalnya, Syekh saya dulu. Nah, kalau Syekh bilang, tadi siapa dulu angkat tangan? Kamu. Ini menunjukkan Ferry, orang-orang dulu itu semangat sekali bertanyanya. Oh iya betul. Sampai harus ditulis adab ini ya. Sampai bertanya mereka itu Karena ngantri. rame, ngantri gitu kan. Apalagi yang bertanya itu seorang mufti, yang menjelaskan seorang mufti. Jadi banyak banget pertanyaannya itu kan. Dia harus sabar. Jangan sampai mendahului yang lain. Jadi bab bertanya ini sangat penting lah. Ada seorang ustadz, aku nggak salah namanya beliau, Ustaz Zahid Idrus di Malaysia. Beliau kalau menjelaskan materi itu 30 menit, 45 menit. Yang tanya jawab 1 jam. Masya Allah, lebih panjang tanya jawabnya. Dr. Khalid Basalamah juga sama kan. Beliau menjelaskan 45 menit, 50 menit. Pertanyaan tanya jawabnya itu panjang ya, Masya Allah. Nah, silakan Ferry. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Ansar Dari Ansar ingin bertanya kepada Nabi SAW dan bertanya. Kemudian datang lagi seorang laki-laki dari Bani Thaqif, maka Nabi bersabda, "Wahai saudaraku Bani Thaqif, sesungguhnya ada laki-laki dari kaum Ansar yang telah mendahuluimu dalam bertanya." Hadis sabaqaka telah mendahului, berarti ada seorang sahabat Ansar ingin bertanya, datang dari Bani Thaqif, ingin bertanya. Nabi bilang, ya sallallahu alaihi wasallam, ya Thaqif bin al-Ansari qad sabaqak. Yani orang Ansar ini, saudara Ansar kamu udah mendahului kamu bil mas'alati fajlis. Maka duduklah kamu agar kami memulai menjawab pertanyaannya sebelum pertanyaan. Qabla hajatik, na'am. Qala Khatib. Al-Khatib berkata, dianjurkan bagi orang yang lebih dahulu bertanya untuk mengedepankan orang asing atas dirinya sebagai kalau ada orang asing. penghormatannya. Nah, ada orang asing, kenapa? Kita bisa tanya ke Syekh di luar majelis. Orang asing ini mungkin sebentar ketemu Syekh. Cuma ada di majelis itu aja ya. Iya, kita bisa nanti ketemu dengan Syekh lagi. Nah, sebagai bentuk penghormatan yang mendalam dan sebagai kewajiban yang berada dalam tanggungannya. Kemudian diriwayatkan dalam masalah ini ada 2 asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Tentang masalah yang tadi ya. Apa itu? Untuk mendahulukan orang asing. Iya. Kemudian begitu juga bila orang yang terlambat datang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak dan hal itu diketahui oleh orang yang lebih dahulu bertanya. Orang yang pertama bertanya, dia tahu, oh teman saya ini ada kebutuhan mendesak yang lain. Misal mau nanya soal udah mau nikah nih. Iya, atau mungkin ini anaknya kebelet minta ke air. Udah lagi di majelis anaknya, Pak, ayo Pak nangis. Ah, nggak apa-apa lah, dia dulu yang bertanya. Lihat di sini bab apa makna dari bab ini, Fer? Menjelaskan kepada kita, orang dulu itu kalau belajar itu banyak nanyanya, sampai nanyanya harus didetailkan bagaimana bertanya, kemudian bagaimana kalau ada orang lain yang punya hajat dalam keadaan darurat, punya kebutuhan. Silakan. Dan hal itu diketahui oleh orang yang gilirannya lebih dahulu atau guru memberi isyarat untuk mendahulukannya. Dia dulu. Maka dianjurkan untuk mendahulukannya. Jika kejadiannya tidak seperti itu atau yang semisalnya, maka sebagian ulama membenci sikap mendahulukan karena nggak ada satu hal yang memberikan uzur bagi dia boleh mendahulukan orang lain. Hatta bertanya pun jangan dahulukan orang lain. Saya dulu. Bagaimana kita sangat benar serius dan juga sangat fokus, kemudian sangat semangat dalam menuntut ilmu. Orang lain mau nanya pun, ini bagian saya, giliran saya. Nah, jangan dulu. Ini sikap talab. Sikap talab kita harus dapat, kita duluan dapat. Ibarat rezeki, orang berlomba-lomba cari rezeki, cari ilmu juga harus berlomba-lomba. Nah, udah kita bahas sebelumnya. Lianna qira'atan ilmi wal musara'ata ilaihi qurbatun. Membaca ilmu dan juga berlomba-lomba merupakan taqarrub. Harus kita paling depan. Nggak boleh orang lain. Kemudian mendapat bil qurbi makruhun. Baik, Ferry, kita ambil kesimpulan. Kita baru baca 60% adab ini. Ya. Al-muhim, yang ingin saya ambil kesimpulan, Ferry, orang dulu tuh bertanya itu banyak gitu, Fer. Iya, Ustaz. Dan sampai dibahas 2 bab di sini, bab sebelumnya juga bab di sini. Bertanyanya itu pun kalau bisa jangan dahulukan orang lain kecuali ada hajat dia. Ada uzurnya. Ada uzur, ada kedaruratan dia. Ini mungkin dia bawa anaknya dia minta ke air. Atau kita lihat dia juga kebelet dingin ke kamar mandi. Oh, silakan kita dahulukan. Atau orang dari jauh. Kalau enggak, jangan dahulukan orang lain. Makruh hukumnya.
Khairan insyaallah. Fadhal Ferry ditutup majelis. Baik, nah, terima kasih banyak Ustaz Fadil atas penjelasannya. Adab 9 dan juga adab 10. Insyaallah kawan-kawan, sahabat-sahabat pencinta sinyal Islam Indonesia, kita akan Kalau nggak punya guru nanya ke siapa? Mbah Google. Iya, gimana Ustaz? Mbah Google itu cuma sarana bantu, bukan sarana utama. Tetap harus cari guru ya. Sarana berarti. utama dari guru. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan tentang adab dalam majelis ya terhadap guru dan juga teman. Kita akan menyelesaikan adab ke-10 dan juga lanjutkan nanti adab ke-11 sampai yang ke-13. Tetap bersama kami ya, insya Allah. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.